Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang melampaui marifat dan segala kebijakan manusia, mengerjakan segala sesuatu sesuai bijaksana, rencana, kedaulatan dan kehendak Tuhan yang tertinggi. Kami berdoa untuk seluruh dunia. Masih begitu banyak orang belum mengenal Tuhan. Masih begitu banyak orang yang belum mengetahui siapa Yesus. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja melalui cara-cara yang Tuhan tentukan untuk merubah nasib manusia, merubah iman manusia, merubah kepercayaan dan pengertian manusia, sehingga datang kepada pengenalan tentang Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Berkatilah semua yang akan kami kerjakan, baik di dalam Bible Camp yang akan datang, maupun di dalam kapin yang akan disiapkan, baik di dalam kebaktian-kebaktian di seluruh dunia. Tuhan pimpin kami, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya akan minta saudara semua membaca kitab suci dari 1 Korintus pasal ke-13. Kita membaca bersama-sama dari 1 Korintus pasal ke-13. Dan saya akan membaca ayat 1, 2, dan 3. Sesudah itu semua ikut saya membacanya. 1 Korintus pasal ke-13 ayat 1, 2, dan 3. Setelah saya membaca 3 ayat ini, saudara semua serentak menyusul 3 ayat ini. 1 Korintus pasal ke-13. Ini adalah pasal yang paling penting yang berisi cinta kasih di dalam seluruh kitab suci. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat dan bahasa manusia, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita semua membaca ketiga ayat ini. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara, pasal 13 ada pasal yang paling penting membicarakan tentang kasih di dalam seluruh kitab, khususnya Perjanjian Baru. Tetapi pasal ini dimulai dengan 3 ayat yang mentiadakan konsep mengenai apa itu kasih. Dari ayat pertama, kasih bukan pintar bicara. Di dalam dunia banyak orang pintar bicara, fasilitas hebat sekali, mengerti teori-teori. Kalau bicara menggerakkan hati manusia, merubah pikiran manusia. Tapi Paulus berkata, jikalau aku pintar bicara, bahkan jikalau aku bisa bicara segala bahasa dunia dan bisa membicarakan bahasa malaikat pun,
tetapi tidak ada kasih, saya adalah seperti alat-alat musik yang berbunyi keras tapi tidak ada faktanya. Saudara-saudara, kita semua suka musik. Kita dengar alat musik, tapi semua musik yang berbunyi sudah lewat di kuping, tidak guna yang lain-lain. Alkitab mengatakan, kasih bukan di dalam lidah, kasih bukan di dalam bahasa. Kasih ada di dalam fakta dan di dalam perbuatan sungguh-sungguh. Karena kalau ada iman, tidak ada perbuatan, itu mati adanya. Ada pengharapan, tidak ada tindakan, itu mati adanya. Ada kalimat-kalimat, bahasa-bahasa, teori-teori, tidak ada tindakan, itu juga mati adanya. Hidup di dalam harus dinyatakan melalui kelakuan di luar. Iman di mulut, pengharapan di dalam hati harus dinyatakan di dalam ketaatan dan tindakan yang mau menurut di pimpinan Tuhan. Kalau tidak, kosong belaka adanya. Demikian kalau kita mempunyai teori, mempunyai omongan, mempunyai pembicaraan yang banyak, tapi tidak ada kasih yang mewujudkan, itu semua kosong adanya. Maka di dalam pasal ke-13, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, Tuhan berbicara kepada kita tentang apa itu bukan kasih. Kasih bukan teori, kasih bukan bahasa, kasih bukan pengetahuan, kasih bukan kuasa untuk bernubuat atau berbicara apa. Kasih bukan pengetahuan tentang rahasia-rahasia. Kasih bukan tentang tindakan bersedekah. Jikalau aku bisa memberikan segala sesuatu yang ada pada saya, tolong orang miskin, memberi uang membantu orang lain, tapi tidak ada cinta kasih, itu tidak ada faedah sama sekali. Saya mau tanya, mungkinkah ada orang mempunyai tindakan memberi banyak uang, memberi pertolongan ke orang miskin, tapi tidak ada kasih? Manusia tidak gampang melihat ini. Waktu kita lihat ada orang memberikan uang, seorang dermawan memberikan hartanya, memberikan rumahnya, memberikan kepunyaannya untuk menolong banyak orang miskin. Tetapi Tuhan mengetahui mungkin bukan karena kasih. Banyak orang untung uang cara curang. Banyak orang tipu uang cara mustilahat. Banyak orang mendapatkan uang karena mereka lolos diri dari pajak, mencuri uang daripada kewajiban. Dan akhirnya uang yang dia dapat dengan cara yang tidak beres itu menjadi teguran bagi hati nurani. Mereka dimarahin oleh sendiri. Mereka ditegur oleh hati nurani. Mereka menyesal caranya, maka mereka memberi uang untuk menghibur hati nurani sendiri. Seperti ini, uang yang diberikan tidak menolong pertobatan mereka. Uang yang dikasihkan orang lain juga tidak bisa membersihkan dosa mereka dan tidak bisa menyenangkan Tuhan. Itu sebab Alkitab mengatakan, sekalipun aku memberikan segala hartaku, menolong orang miskin, bahkan membiarkan tubuhmu boleh dibakar, tetapi jika tidak ada kasih, semua itu menjadi percuma adanya. Allah mempunyai mata yang paling tajam. Allah melihat ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Bahkan semua pemberian, semua pertolongan untuk orang miskin, zakat atau segala pemberian untuk menolong orang-orang miskin, orang janda, tetap tidak berarti engkau sudah mempunyai cinta kasih. Karena Allah mempunyai pengertian yang paling mendalam, mempunyai mata yang paling tajam. Dia lihat sampai ke dalam hati sanubari kita sedalam-dalamnya. Dan dia mengetahui motivasimu itu apa. Ada orang memberikan uang untuk gereja, untuk menebus dosa dia. Ada orang memberikan uang menolong orang lain untuk cari nama. Ada orang memberikan uang sedekah untuk menghibur hati nurani yang sudah bersalah. Itu sampai itu beda dengan cinta kasih yang sesungguhnya. Mulai minggu depan saya akan bicara mengenai kasih itu apa, sifatnya, tujuannya,
motivasinya, caranya, dan intinya kasih itu seharusnya bagaimana. Semua dari pasal ke-13. Tapi hari ini saya berkata kepada saudara, mari kita koreksi motivasi kita sedalam-dalamnya. Mari kita membenari hati sanubari kita sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan pengujian, memberikan pembongkaran, memberikan kesadaran sehingga kita membenari diri sebelum kita bertindak tanduk apapun di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apakah kasih? Kasih tidak dilihat dari luar. Kasih tidak dipura-pura dari kelakuan dan pengorbanan diri. Sekarang kalau kita ada seorang pendeta, dan pendeta itu bahasanya hebat sekali. Dia bisa bahasa Greka, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Lalu kita undang dia. Kalau khotbah begitu lancar, kalau mengajar begitu lurus, begitu membiarkan hati kita terharu. Tadi saudara-saudara, kalau dia tidak ada cinta kasih, Tuhan tidak menerima pelayanan dia. Menurut ayat pertama, jika aku bisa pakai bahasa-bahasa di dunia, jika aku bisa pakai bahasa dari malaikat, tapi jikalau aku tidak ada cinta kasih, Alkitab berkata, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Mempunyai alat musik yang berbunyi besar, itu hanya ribut tapi tidak ada cinta kasih. Saudara-saudara, di dalam peribahasa Tionghoa kadang-kadang tidak ada suara. Menang lebih penting daripada bersuara. Saudara-saudara, waktu Ayub menderita penyakit seluruh tubuh berbisul-bisul, dan dia anaknya semua mati, istrinya membenci dia, meninggalkan dia. Dia seorang sendiri, tidak ada hiburan, tidak ada kesenangan, tidak ada istri di pinggir, tidak ada anak yang masih hidup, semua mati. Dan dia punya binatang, ternak semua dicuri, semua dirampas orang. Tinggal sebatang kara sendiri penuh dengan bisul seluruh badan. Saat itu kabarnya didengar oleh 3 kawan berada di tempat yang jauh sekali. Mereka adalah orang yang sangat menghargai, menghormati akan Ayub. Maka mereka datang dari tanah yang jauh, melintangi akan gunung-gunung, gurun-gurun, tempat pasir-pasir dan rimba-rimba. Berapa hari sampai tempat Ayub saya tidak tahu. Ayub sendiri di situ, ditertawakan oleh semua orang, dihina oleh kawan-kawan, diejek-ejek, dijadi tertawan seluruh kota. Dia sendiri dulu di situ, mendadak melihat 3 orang dari jauh. Mungkin jalan kaki, mungkin naik unta sampai di tempat dia, turun dari unta dekat dan dia. Saudara, saya mau tanya, 3 orang itu ketemu Ayub, lalu mereka menghibur dia tidak? Bisa jawab saya? 3 kawan Ayub datang ketemu dengan Ayub. Setelah datang, mereka menghibur dia tidak? Jawab? Tidak. Berbicara panjang tidak? Tidak. Menyanyi kepada dia? Tidak. Berdansa di hadapan dia? Tidak. Saudara sudah lama jadi Kristen, saya menguji apa yang mereka kerjakan. Setelah mereka datang bertemu dengan Ayub, apa yang dikerjakan? Ada yang bisa jawab? Apa yang dikerjakan untuk menghibur orang yang dapat kesusahan ini? Alkitab berkata, mereka tenang, diam, tidak meluncurkan satu kalimat, hanya duduk di pinggirnya. Berapa lama? 7 hari 7 malam. Ini satu catatan yang mengkagetkan saya. Ini satu tindakan seorang kawan yang begitu agung, yang kita tidak mengerti. What is the reason? The 3 friends of Job,
They came to him and sit down beside him and keep quiet for 7 days, 7 nights. That is the best way to comfort the people in suffering. Orang kalau susah, orang kalau diam, jangan dimarahin. Orang kalau susah, dia sendiri sudah susah sekali. Jangan dihina, jangan diejek, jangan dimarahin. Karena engkau pada waktu mengejek, menghina orang susah, engkau sedang menganggap diri lebih hebat dari dia. Engkau sedang membenarkan diri. It is the action of a self-righteous man. You always scold others. You always rebuke others. You always give your advice. But that's useful. Because you are too talkative. You are too noisy. Terlalu cerewet. Terlalu banyak suara. Itu sama sekali tidak tolong. Salah satu pelajaran yang orang Kristen harus belajar, yaitu diam. How to be quiet. How keep your mouth closed and never talk anything unnecessary when people are in suffering. Pada waktu orang berada di sengsara, di kesusahan, keep quiet. Jangan bicara banyak. Engkau tenang dan mendampingi dia. At this time, no sound is better than make noise. Itu peribahasa Tionghoa. 此时无声胜有声. At this moment, soundless is more significant than make noise. You just keep quiet. Dengarlah kalimat-kalimat di bawah ini. Pada waktu Ayub berada di sengsara, anak sudah mati semua. Istri sudah meninggalkan dia. Ternak sudah dicuri habis. Dia sekarang tidak ada uang, tidak ada kerjaan, tidak ada famili, tidak ada orang yang dicintai. Semua sudah hilang. Tinggal sebatang kara di situ. Waktu itu Ibu mau bicara, Pak. Jangan nangis ya. Makin bicara, dia pasti makin nangis. Engkau bagaimana lus-lus dia. Dia pasti tidak rasa dapat berkata apa. Satu-satu yang bisa dikerjakan, diam. Tidak berbicara, tenang, duduk di pinggir dia. 7 hari itu tidak gampang. 7 hari ngomong terus tidak gampang, kehabisan bahasa, kehabisan bahan. Tapi 7 hari tenang, tidak berbicara. Jauh lebih susah dari 7 hari berbicara terus. Tenang terus, tenang terus. Setiap detik, tik tak lewat dengan tidak memberikan pengampunan, tidak mengerti kesusahan. Setiap detik lewat. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. 1 jam 3.600 detik. Lalu 1 hari 24 jam. 7 hari 7 kali 24 kali 60 kali 60. Begitu banyak waktu lewat. Sama sekali tidak ngomong. Sama sekali tidak bicara. Tidak mencari kesalahan. Tidak menuduh dosa. Tidak mentertawakan apa yang terjadi pada waktu-waktu yang lampau. Cuma diam saja. Saya percaya ini cara terbaik untuk menghibur orang susah. Kalau orang di dalam kesusahan, engkau bisa diam dan mendampingi dia. To be with him and to sit beside him quietly. No any word to comfort. No any sentence to scold. Nothing to rebuke. Just be with him quietly. Ini adalah satu simpatik yang paling nyata. Di dalam bahasa sympathy, dalam bahasa Inggris itu ada sim, yaitu satu persamaan. Peti dari aslinya pathos. Jadi perasaan bersama. Supaya dia merasakan engkau mempunyai perasaan kebersamaan. Engkau di dalam susah, dia juga diam susah. Engkau di dalam tersendiri, dia juga di dalam tersendiri. Engkau di dalam pikir tidak habis-habis, dia ikut pikir tidak habis-habis. Menyerahkan diri, mendampingi engkau sama-sama di dalam ketenangan, menunggu waktu lewat sampai engkau terhibur, sampai engkau tersadar, sampai engkau mulai bangun secara rohani. Saudara-saudara, saya lihat
ini adalah satu contoh dalam seluruh kitab suci yang paling mengagumkan manusia. Bagaimana menghibur teman kita, bagaimana mengerti kesusahan orang lain dengan mendampingi, duduk di sebelahnya 7 hari 7 malam tidak bicara apa. Tetapi sayang sekali, how good is a man? He lost the temper finally. How good and how long is your temperance? Your love and your waiting, finally you cannot control yourself. Orang 3 itu setelah 7 hari 7 malam diam, simpati dengan Ayub, tenang dan berperasaan sama dengan dia. Sesudah selesai 7 malam, mulai tidak tahan, mulai bicara menyerang dia. Kamu pasti berdosa. Kalau kamu tidak bersalah, tidak mungkin kita melakukan ini. Tahu tidak? Allah itu adil. Allah yang adil, yang suci, tidak mungkin menghukum orang kecuali kau berdosa. Mereka mulai maki-maki, mereka mulai memarahi dia, mereka mulai mengkondem his sin, his fault, and his wrongdoing before God. Karena mereka mempunyai teologi Allah yang adil. Tidak mungkin kalau engkau tidak salah, tidak menurunkan kecelakaan kepadamu. Konsep teologi yang salah selalu bikin hubungan kita sama orang lain rusak. Konsep teologi yang salah selalu bikin kita tidak adil terhadap orang lain. Maka ketiga teman berbuat dosa lebih besar dari apa yang pernah dibuat oleh Ayub pada waktu mereka mulai menyerang dia. Saudara-saudara, akhirnya kalau kita lihat sampai buku Ayub selesai, baru engkau mengetahui melalui Elihu memberikan pengkoreksian dan pencerahan banyak dari Tuhan untuk membenarkan, untuk membereskan semua konsep teologi daripada manusia yang salah. Baru mereka mulai sadar. Saudara-saudara, engkau banyak bicara tidak berarti engkau mempunyai cinta kasih. Mereka begitu tenang, agung, tapi cuma tahan 7 hari. Setelah 7 hari, mereka mulai cerewet, mereka mulai menegur, mulai menuduh dan merusak hubungan lebih hancur lagi. Saudara-saudara, kalau saya bisa bicara bahasa malaikat, kalau saya mengerti bahasa semua dari manusia, tapi tidak ada cinta kasih, saya hanya seperti alat musik yang berkumandang dan yang bergerincing. Saudara-saudara, tidak menolong, tidak menjadi satu constructive power untuk review, restore, untuk reconcile human relationship. Ini pertama-tama. Kedua, Paulus berkata, jikalau aku mempunyai karunia untuk bernubuat seperti nabi, engkau mempunyai kemungkinan, mempunyai kuasa bicara. Bukan saja mengetahui biasanya, mempunyai pengaruhnya. Engkau bisa bicara sampai menyentuh hati manusia. Engkau bicara sampai menggerakkan emosi orang. Karena engkau mempunyai kekuatan dan mempunyai keberhasilan seperti nabi yang bernubuat. Engkau bisa membicarakan hal-hal semacam ini. Dan engkau mempunyai karunia bernubuat dan mengetahui rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Kalau engkau sudah mempunyai sini, tapi kalau engkau tidak mempunyai cinta kasih, engkau tetap tidak berguna. Saudara-saudara, jadi kalau seorang hamba Tuhan kelihatan pintar khotbah, bahasanya hebat, teologinya kuat, pengetahuannya lengkap, rahasia semua dia mengetahui, apakah dia boleh jadi pendeta yang baik? Tuhan berkata, tidak cukup. Sekalipun engkau mempunyai kekuatan bernubuat, mengetahui segala rahasia, membicara semua pengetahuan, tetapi jikalau tidak ada cinta kasih, engkau tetap menjadi orang yang tidak berguna. Karena apa? Pengetahuanmu hanya bikin engkau lebih sombong. Pengetahuanmu hanya menunjang engkau bangga diri sendiri. Pengetahuanmu hanya bikin orang lebih kagum engkau hebat, sekolah tinggi, titelnya tinggi, gelarnya besar. Tapi saudara-saudara, yang penting cinta kasih. Tadi kita mendengar kesaksian
Orang yang lain mengundang dia ke gereja. Dia mengatakan, saya tidak suka orang ini. Saya tahu ini orang kafir. Ini orang mungkin dari setan. Mau mencuri saya menjadi orang Kristen. Tetapi orang itu sabar terus. Saya mau ke apartemenmu. Saya mau ajak engkau ke gereja. Saya mau ajak engkau pergi ke Bible study. Nah, ini kesabaran yang tidak berhenti-henti. Ini lebih penting dari pintar bahasa, pintar pidato, pintar ngomong. Karena yang diperlukan ini adalah cinta kasih. Waktu mengatakan dalam hati, saya tidak mau dia. Lalu dia tetap datang. Itu apa? Itu cinta. Di dalam dunia ini, manusia dan manusia mempunyai perbedaan konsep. Dan ini yang sulit sekali dikerjakan. One of the most difficult thing we can do in this world is to change the concept of other people. Saudara-saudara, waktu 30 tahun lalu saya bicara sama Dr. Jonathan Chow. My task in my life is to change concept and to make people understand who Jesus is. Dia menjawab, you have chosen the most difficult task in the world history to be the servant of God. Susah sekali engkau mengambil keputusan merubah konsep orang. Saya umur 16 dipengaruhi oleh komunisme, dipengaruhi oleh ateisme, dipengaruhi oleh evolusionisme, dipengaruhi oleh segala ideologi yang melawan Tuhan dan Yesus Kristus. Waktu itu saya menganggap diri seorang pemuda yang paling pintar. Saya belajar filsafat, saya belajar komunisme, saya belajar Karl Marx, saya belajar Engels, saya belajar ateisme, saya belajar akan Darwinisme, dan belajar akan evolusi. Dan saya anggap semua dari ajaran Kristen itu penipu. Semua pendeta kurang pengetahuan. Semua orang Kristen, orang kuno, mereka kurang belajar, kurang modern. Saya belajar eksistensialisme. Saya belajar logical positivisme. Saya mempelajari evolusi, mempelajari akan Darwinisme, belajar akan Karl Marx and Engels, komunisme. Sehingga waktu itu saya membenci orang Kristen. Pada waktu saya umur 16, saya akhirnya mempunyai pertimbangan. Kalau orang Kristen salah, kenapa banyak orang salah di dalamnya? Kalau orang Kristen semua tidak mengetahui pengetahuan, kenapa ibu saya hidup begitu suci, begitu ibadah, dan sering membantu orang miskin. Saban minggu, satu hari bawa beras, bawa gula, bawa garam, bawa minyak, pergi membesuk orang miskin, memberikan kepada mereka. Ibu saya seorang janda yang sendiri susah hidup, kerja dari pagi sampai malam, cari uang membesarkan anak-anak. Dia masih mengeluarkan uang beli beras, beli minyak, beli itu gula dan garam, membantu orang-orang miskin yang tidak ada beras makan. Kenapa mama saya ibadah? Saya sambil menerima ateisme, komunisme, Darwinisme, evolusi, sambil kagum mama saya orang Kristen yang sejati. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong jawab semua pertanyaanku. Tolong jawab semua kesulitan ideologi, filsafat, komunisme yang merongrong imanku di dalam hati. If you answer all my question, I promise you I will go to the whole world to solve the problem of other intellectuals. Itu sebab Tuhan dengar doa saya. Sekarang saya sudah keliling dunia lebih 140 kali. Saya sudah berkhotbah kepada kira-kira 35 juta manusia. Saya sudah masuk ke lebih dari 200 universitas, termasuk Harvard, Yale, dan MIT, UC Berkeley, New York University, Ithaca University, Cornell University. Saya sudah keliling dunia, lebih 200 universitas. Saya menjawab pertanyaan, saya bertemu dengan kaum intelektual. Saya memberikan tantangan, mari kita diskusi tentang ateisme dan sebagainya. Karena waktu saya umur 14, 15, 16, saya sendiri dirongrong oleh semua pertanyaan ini. Dan saya mau meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan akhirnya jawab pertanyaan dan memberikan kekuatan saya pergi ke seluruh dunia
menjawab pertanyaan orang lain. Saudara-saudara, saat itu saya anggap diri seorang intelektual, seorang pemuda yang paling pintar. Tidak ada orang mengerti filsafat lebih dari saya. Saat itu, di antara sekolah, di antara pemuda, semua itu tidak mengerti sebanyak saya. Dan saya akhirnya berjanji kepada Tuhan menjawab pertanyaan mereka. Saya melihat Paulus juga demikian. Paulus mengatakan, jika engkau mempunyai pengetahuan yang banyak, engkau mengerti segala rahasia, dan engkau bisa berpidato dengan segala teori. Tetapi kalau tidak ada cinta kasih, engkau tetap tidak berguna. Ini adalah kasih mengalahkan kalimat. Paulus mengatakan lagi, jikalau aku memberikan uang untuk memberikan pertolongan kepada orang miskin, jikalau aku menyerahkan nyawaku dan tubuhku sampai dibakar sampai mati, tetapi kalau tidak ada cinta, saya tidak berguna sekalipun. Berarti segala korban secara uang, korban secara harta, tidak berarti engkau sudah mempunyai cinta kasih. Saudara-saudara, di dunia banyak orang dermawan. Kalau memberikan jutaan dolar, atau berikan ratusan ribu juta, atau ratusan miliar, seperti dia orang besar, orang penuh cinta kasih. Tapi Tuhan bilang tidak. Engkau memberikan karena engkau mau mengisi hati yang selalu menegur dirimu. Engkau mau membiuskan diri supaya menyatakan guilty feeling yang terlalu berat. Itu bukan cinta kasih. Pemberian uang tidak sama dengan cinta kasih. Menyerahkan diri untuk dibakar juga tidak menyatakan cinta kasih. Saudara-saudara, cinta kasih yang sejati adalah cinta kasih yang tercantum di bawah semua ini. Mulai minggu depan saya akan bicara what is love, what is nature of love, and what is appearance, what is the certified, yang sungguh-sungguh witnessing, yang sungguh-sungguh proof of your love in your heart. Tuhan memberikan kita sama-sama, kiranya kita sama-sama mempelajari kitab suci mengenai cinta kasih yang akan datang. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan di dalam pasal ke-13 ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pagi ini Tuhan berkata kepada kami, dan Tuhan telah memakai kesaksian daripada saudara kami yang kami kasihi untuk membuktikan cinta Tuhan, membuktikan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kesaksian-kesaksian yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi orang yang mengejar cinta kasih. Selain kami mempunyai pengetahuan, mempunyai bahasa, mempunyai fasih, mempunyai teori, dan kami boleh bernubuat sekalipun, kami minta Tuhan menambahkan cinta kasih di dalam hati kami. Berkatilah gereja ini. Biar orang Kristen yang ada di gereja ini belajar menjadi orang yang mempunyai cinta kasih. Menjadi orang yang mau mencintai jiwa yang lain. Mau membawa orang lain kembali menjadi Kristen. Pimpin kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.